Masih di seputar pertanian. Nah, kali ini kita di sekitaran pelaku usaha atau seputar pelaku usaha. Ini bawang daun baru saja kita beli dari salah satu petani. Nah, namun melihat kondisi fisiknya yang belum memungkinkan untuk dipanen atau terdapat beberapa masalah dan gejala masalah, kita coba untuk perbaiki dulu masalah tersebut. Nah, agar lebih memadai kondisi barangnya, kita akan melakukan penyemprotan dulu dan pemberian pupuk dulu. Nah, namun yang membedakan antara bawang daun dan tanaman-tanaman lain, contoh bawang daun, seledri ataupun sayuran lainnya, dan sayuran kentang, wortel, engkol, bedanya adalah ketika masuk fase masa panen itu harus tetap diberikan perlakuan khusus semacam pemberian pupuk dan pemeliharaan atau penyemprotan pestisida, baik itu insek dan fungisida. Nah, seperti yang saya lakukan saat ini, saya akan melakukan pergiliran pestisida. Nah, dengan maksud dan tujuan memperbaiki dulu hal-hal yang terdapat pada si bawang daun tersebut. Nah, kita lakukan. Geus dioploskeun heula eta. Asup oploskeun heula tuh, asupkeun anu kosong. Tilam. Oh, tilam. Nah, kita hari ini melakukan pengaplikan pestisida dengan jenis bahan aktif 2 kontak 2 sistemik. Nah, adapun kontaknya itu sendiri saya masih tetap memakai bahan aktif klorotanil dan ditambahkan kelas propineb. Nah, untuk menambah daya gedor, untuk mempertebal daun. Nah, ini untuk sistemiknya kita oplos dulu. Nah, kita oplos dulu sistemiknya. Adapun sistemik yang saya pakai adalah Metalaxyl, itu yang pertama, merek dagang bebas. Namun saya tunjukkan sebentar, masih dalam tahap proses pengoplosan. Nah, kayak kocoknya. Nah, ini merek dagang yang saya pakai. Saya memakai produk UPL dengan merek dagang Rampat. Nah, untuk perbandingan skala pengoplosannya, setiap 100 gram metalaxyl saya campurkan dengan asam fosfit setengah liter. Nah, kita beri tong loba teuing setengah nawe. Nah, jika kalian ingin memberikan 1 liter asam fosfit, bisa menggunakan kemasan 100 gram ini 2 bungkus. 2 bungkus ini dicampur dengan itu karena sesuai anjuran dan dosis. Nanti akan tepat guna, tepat sasaran, dan tepat dosis. Jadi kalau nanti salah satu dikurangi akan sangat berpengaruh pada si tanaman tersebut. Kita kocok. Itu untuk sistemiknya saya memakai 2. Kita kocok. Jika dirasa masih kurang, bisa ditambahkan lagi. Nah, untuk kontaknya sendiri saya memakai bahan aktif propineb 70%. Kenapa saya senang dengan salah satu obat ini? Pertama, dia mempunyai zinc dengan tanda plus 2. Di sini sudah ada logo R. Nah, itu salah satu keunggulan yang dia berikan. Yang kedua, keunggulan yang tidak disadari oleh kita sebagai petani, mungkin jarang mengamati, adalah
sifat atau cara kerja si propinep tersebut. Jadi tidak mengurangi kadar air dalam dalam si tanaman yang kita budidayakan. Contoh seperti saya membudidayakan bawang daun. Jadi tidak mengurangi kadar air si di dalam daun bawang daun tersebut. Nah, itu yang saya senang. Yang kedua, kita memakai kontak golongan klorotanil. Nah, bedanya dengan klorotanil itu dia mengurangi kadar air dalam kandungan tanaman yang kita budidayakan. Nah, itu bedanya. Jadi kenapa saya memakai dua kontak? Karena terdapat cendawan jamur atau embun tepung. Nanti kita tunjukkan di sana. Nah, insektisidanya tetap saya masih memakai abamectin sisa kemarin. Nah, tapi di sini saya memberikan PPC atau zat pengatur tumbuh merek dagang Atoni. Kenapa saya senang ini? Karena ini sudah mau masuk fase masa panen. Nah, saya akan memberikan pupuk urea, tapi sebelum diberi kita semprot dulu pestisida supaya si daun utuh itulah untuk menjaga. Nah, kita lakukan. Perekatnya masih bekas yang kemarin, Megatron. Nah, diberikan sesuai kebutuhan. Ingat selalu anjuran dokter. Nah, ini cara perlakuan pencampuran pestisida yang saya tidak rekomendasikan karena tidak memakai sarung tangan, masker dan lain sebagainya. Namun bukan petani konvensional namanya. Kalau tidak seperti ini. Nah, untuk antrakolnya saya tinggikan sedikit karena untuk menjaga. Karena rencananya 1 atau 10 hari lagi ini bawang daun akan saya panen. Nah, kita beri 1 sendok klorotanil. Cukup. Itu lebih dari cukup. Di dia ayah anjing berarti rawan ya, rawan gangsing bangsing ayah anjing lo tunggu seputing. Nah, kita beri campuran sistemik yang sudah kita oplos tadi. Kita beri 2-3 tutup. Nah, supaya si daun bawangnya menghitam dan tebal. Kari nu ripuh naon ya? Nu ripuh naon racuna bere 3 rumah euy. Nah, kita berikan insektisidanya. Nanti kita bahas satu persatu merek dagang, bahan aktif, dan kualitas si produk tersebut sesuai pengalaman dan pengamatan saya di lapangan. Kita berbagi dan sharing lah. Kita campur. Nah, untuk pH airnya sendiri mungkin di sini bagus karena sumber mata air kolam. Nah,
itu air bersih, tapi di sini agak sedikit keruh. Tapi tidak apalah, kita coba paksakan dan lihat seberapa efektif bahan aktif yang saya pakai, seberapa lama dan seberapa mampu menembus atau bekerja dalam air yang kolam ini ketika diaplikasikan di bawang daun. Nah, kita semprot dengan pelan dan perlahan. Pelan, perlahan, tentunya harus rata karena di sini saya temukan ada beberapa jamur aktif. Contoh seperti berikut. Nah, ini adalah jamur aktif. Sebentar. Nah, terlihat jelas. Ini jamur aktif. Ini sangat berbahaya. Dalam satu kumpulan jamur ini bisa berjuta bahkan beratus juta spora yang dikeluarkan. Nah, ini satu di sini. Nah, lihat. Ada 2, 3, banyak. Nah, inti untuk yang pertama kalinya. Nanti jika dirasa obat yang saya berikan untuk hari ini tidak mampu, kita akan tambah daya gedor pestisida tersebut dengan bahan aktif triazol. Nah, ini baru pertama pengobatan yang saya lakukan. Nah, ini jamur aktif. Nah, masih aktif. Nah, aktif. Wah, bahaya. Nah, fatal. Ini sangat fatal. Sangat fatal sekali. Nah, 1, 2, berapa juta, miliar, iya mah miliar, euy. Anjing parah. Nah, parah. Kita akan coba ulangi 2 hari ke depan. Aktif. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, 2 hari ke depan saya akan coba semprot kembali dengan gorongan triazol, dan dimetromop yang sudah astagfirullahaladzim. Nah, ini penyakit yang sangat susah dibasmi atau jarang orang sadari. Nah, jamur. Nah, ini pupuk yang akan kita taburkan pada bawang daun ini. Ini Nitrea. Kenapa saya pakai urea? Nanti kita bahas. Nah, akan hancur seperti ini jika dibiarkan. Ini salah satu contoh ketidaktepatan atau tidak tepat guna, tidak tepat sasaran pas waktu aplikasi pestisida. Nu bogana ya pikiranana kumaha nya ngobatna kunaon? Ku tarigu meureunnya ngobatna ya. Oke, saya mau lanjut bekerja. Saya mau mencari dulu salah satu pestisida yang dibutuhkan untuk tanaman obat ini. Nah, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan, tentunya di seputar pertanian.